والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا واجعله محاطا بالخيرات والأنوار والبركات ووفقنا لصالح الأعمال والأخلاق برحمتك ya arhamar rahimin. Wa ba'du, anak-anakku semua, mengawali pengajian kita pada malam hari ini, untuk lebih berkahnya kita awali dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada, lebih khusus kepada Al-Imam Nawawi rahimahullah sebagai penulis kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah bacaan kita pada malam hari ini melanjutkan bacaan kita sebelumnya di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, di mana pada bahasan kita yang lalu, bacaan kita yang terakhir mengenai solusi bagi orang yang ketiduran atau ketinggalan dari melakukan amalan atau ibadah yang sudah dijadikan wirid harian, yang sudah dijadikan ibadah harian. Selanjutnya pada pembahasan ini kita memasuki sebuah fasal yang baru atau sub masalah yang baru. Mari kita memulai. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini. Allahumma amin. Faslun, sebuah fasal atau sebuah sub masalah yang baru atau sebuah tema bahasan yang baru, fil amri bita'ahudil Qur'ani, mengenai perintah menjaga atau memelihara Al-Quran. Perintah untuk menjaga atau memelihara Al-Quran. Wa tahziri min ta'ridihi lin-nisyan, dan ancaman atau peringatan atas kelalaiannya terhadap Al-Quran yang menyebabkan lupa hafalan. Wa tahziri min ta'ridihi lin-nisyan, dan ancaman atau peringatan dari melalaikan Al-Quran.
atau ancaman melupakan Al-Quran dikarenakan ta'ridihi, dikarenakan lalai terhadap Al-Quran. Rawaina fi sahihai Al-Bukhari wa Muslim, kami riwayatkan atau kami kutip di dalam dua kitab sahih, Al-Bukhari wa Muslim, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, artinya Nabi menyampaikan, ta'ahadu hadzal Qur'ana, kata Nabi, ta'ahadu hadzal Qur'ana, jagalah Al-Quran ini, peliharalah Al-Quran ini. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan menjaga Al-Quran? Ulama menjelaskan, yang dimaksud dengan menjaga Al-Quran, wazibu ala tilawatihi, selalu membaca Al-Quran. Wazibu ala tilawatihi, selalu membaca Al-Quran. Jadi yang dimaksud dengan menjaga Al-Quran, selalu membaca. Wadawimu ala tikrari dirasatihi, dan rutin atau selalu mengulang-ulang mempelajari Al-Quran. Jadi kata Nabi, ta'ahadu hadzal Quran, jagalah Al-Quran. Pertanyaannya, bagaimana caranya menjaga Al-Quran? Satu, rutin membaca, selalu baca Quran. Dua, selalu mengulang-ulang mempelajari Al-Quran. Bukan dimaksud menjaga Al-Quran, menyimpan Al-Quran baik-baik di dalam lemari supaya tidak dimakan rayap. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud dengan menjaga dan memelihara Al-Quran adalah selalu membaca, selalu mengkaji, selalu mempelajari Al-Quran. Ta'ahadu hadzal Quran, jagalah Al-Quran. Sebelum kita lanjut, perhatikan aku semua. Ta'ahadu dari fi'il madhi, ta'ahada, ta'ahada, ta'ahadu. Jelas ya? Dari timbangan tafa'ala, tafa'ala, tafa'alu. Perhatikan, ingat pelajaran sarafnya. Timbangan tafa'ala itu memiliki makna musyarakah, kerjasama. Jelas di sini? Saya ulang ini. Timbangan tafa'ala memiliki makna musyarakah atau kerja sama. Artinya, jagalah Al-Quran, boleh dengan upaya sendiri menjaga, tapi boleh dengan menjaga Al-Quran dengan melibatkan orang lain. Nah, itulah sebabnya ada istilahnya simaan. Ya, kalau kita ingin memperlancar hafalan, ada namanya simaan, saling mendengarkan hafalan. Ya, artinya melibatkan orang lain untuk menjaga hafalan kita. Itulah makna ta'ahada. Jadi bukan sekedar menjaga kita sendiri yang mesti menjadi Superman, ya, atau SDM selamatkan diri masing-masing. Tapi menjaga Al-Quran bisa dengan melibatkan orang lain, bisa dengan menggunakan alat teknologi sekarang
dengan menggunakan MP3 misalnya, atau menggunakan HP kita, putar-putar Quran sambil kita dengar, itu bagian daripada menjaga Al-Quran. Kita yang jadi penghafal, yang sudah hafal Quran, jaga hafalan Qurannya dengan menghadapkan bacaan kita ke orang lain atau mendengarkan bacaannya orang. Ta'ahadu hadzal Quran, fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Nabi bersumpah, ya, fawalladzi, demi Tuhan, nafsu Muhammadin biyadihi, demi Tuhan yang jiwanya Muhammad ada dalam genggamannya. Maksudnya demi Allah. Nabi bersumpah nih, fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya. Maksudnya wallahi, demi Allah. Kata Nabi, demi Allah, lahuwa asyaddu tafallutan, sesungguhnya hafalan Al-Quran itu, huwa di sini kembali ke hifzul Quran, ya, hafalan Al-Quran. Lahuwa asyaddu tafallutan, sesungguhnya hafalan Al-Quran itu lebih gampang atau lebih mudah lepas, ya, lebih mudah lepas, minal ibili fi ukuliha, lebih mudah lepas dibandingkan dengan unta yang lepas dari ikatannya. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi Tuhan yang jiwanya Muhammad ada dalam genggamannya, artinya demi Allah, lahuwa asyaddu tafallutan minal ibili fi ukuliha, artinya Al-Quran itu lebih mudah lepas, lebih mudah hilang, lebih mudah terlupakan dibandingkan dengan unta yang lepas dari ikatannya. Seekor unta diikat dengan tali, bisa jadi unta itu lepas atau terpisah dari ikatannya. Dan kata Nabi, sebenarnya Al-Quran yang sudah kita hafal itu sangat memungkinkan jauh lebih mudah terlepas hafalan kita, jauh lebih mudah dilupakan hafalan kita dibandingkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang sudah pernah kita hafal. Lalu pertanyaan, gimana caranya untuk menjaga hafalan ini bagi yang sudah hafal ini? Tapi yang belum hafal, berarti menjaga Al-Quran dengan selalu membacanya. Sementara yang sudah hafal, menjaga Al-Quran dengan selalu rutin mengulang, membaca, mendaras hafalannya. Sekarang nih, lalu bagaimana caranya agar ikatan ini bisa tetap kokoh, bisa tetap kuat? Mari kita baca lanjutannya. Wa rawaina fi sahihaihima, kami juga riwayatkan di dalam dua kitab sahih Bukhari Muslim, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya. Keduanya yang dimaksud meridai Abdullah sekaligus meridai Sayyidina Umar bin Khattab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan, innama mathalu sahibil Qur'ani, sesungguhnya perumpamaannya orang yang hafal Quran, innama mathalu sahibil Qur'ani, sesungguhnya perumpamaannya orang yang hafal Quran, kamathalil ibilil mu'aqqalati, kamathalil ibilil mu'aqqalati, seperti perumpamaan unta yang terikat, seperti perumpamaan unta yang terikat atau yang diikat. In ahada alaiha, jika dia menjaga ikatannya, in ahada alaiha, jika dia menjaga untanya, menjaga ikatannya,
ikatan untanya dia jaga atau menjaga untanya, amsakaha, maka dia mempertahankan untanya. Artinya unta itu tidak akan lepas selama dia perhatikan, dia jaga, dia pelihara ikatan unta itu. Wa in atlaqaha, tapi bila dia melepaskan ikatan untanya, bila dia lepaskan itu ikatannya, zahabat, maka pasti untanya akan pergi. Untanya akan lepas. Kalau ikatannya dia lepas, maka pasti untanya akan pergi atau untanya akan lepas. Maka seperti itulah menjaga hafalan. Jadi sebenarnya, perhatikan, wisuda tahfiz yang sebenarnya bukan di saat khatam 30 juz, tapi wisuda tahfiz yang sebenarnya ketika sudah tiba saatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jelas di sini? Saya ulangi. Wisuda tahfiz yang sebenarnya bukan pada saat khatam hafalan 30 juz, tapi wisuda tahfiz yang sebenarnya adalah ketika kita sudah menghembuskan nafas terakhir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena wisuda sama artinya selesai. Paham di sini? Berarti kalau wisuda S1 berarti sudah selesai S1. Sementara wisuda hafalan bukan berarti kita sudah selesai menghafal, tetapi hafalan Al-Quran mesti terus ada dan diulang-ulang sampai kita menghembuskan napas terakhir. Karenanya, mohon maaf anak-anakku semua, sekarang ini seolah-olah tumbuh menjamur lembaga-lembaga tahfiz, ya, dengan doktrin dan rayuan begitu mulianya hafalan Quran dan begitu mulianya orang tua yang anaknya jadi penghafal Quran. Dan memang demikian, ada hadis Nabi yang mengatakan, man qara al-Qur'ana wa talahu, siapa yang membaca Al-Quran wa hafizahu, dan dia menghafal Al-Quran, wa amila bima, man qara al-Qur'ana wa talahu, siapa yang membaca Al-Quran wa hafizahu, dan dia hafal Al-Quran, adkhalahu Allahul jannah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ini yang hafal Quran. Kemudian wa syaffa'ahu bi asyaratin min ahli baiti, dan dia diberi kesempatan oleh Allah untuk memberi syafaat, menolong dan mengajak 10 orang keluarganya ikut masuk ke dalam surga karena keberkahan hafalannya. Jadi kata Nabi ini, siapa yang baca Quran dan hafal Quran, maka dia dimasukkan ke dalam surga, dan dia diberi kesempatan memberi syafaat, menolong sekaligus memanggil serta mengajak 10 keluarganya ikut masuk ke dalam surga. Dalam riwayatnya lain ada yang lebih ekstrim penjelasannya, sekalipun 10 keluarga yang ditunjuk itu awalnya sudah ditentukan masuk neraka. Begitu mulianya penghafal Quran. Tapi ingat, bukan sekedar menghafal bacaan. Bahasa Arabnya menghafal itu hafizah. Apa artinya hafizah? Menghafal, tapi mana dasarnya hafizah? Menjaga, memelihara. Berarti menjaga hafalan,
menghafal Al-Quran bukan sekedar memperlancar bacaan, tapi memelihara mulut yang sering digunakan baca Quran. Jangan sampai mulut yang selalu digunakan baca Quran, ternyata mulut ini juga yang sering digunakan berdusta. Paham di sini? Hei, mulut. Man hafizah, siapa yang menjaga, menghafal, menjaga. Mana dasar daripada hafizah itu menjaga, memelihara. Bukan sekedar menghafal, memperlancar bacaan. Alhamdulillah, bagus dan mulia kalau lancar bacaan. Tapi bukan sekedar bacaannya yang penting. Tapi bisakah kita benar-benar menjaga Al-Quran? Karenanya mulut yang sering digunakan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Jangan sampai mulut ini lancar baca Qurannya, tapi tidak mampu menjaga kesuciannya. Jelas nih? Itu jugalah sebabnya bahasa Arabnya penghafal Al-Quran di samping hafizul Quran, juga bahasa Arabnya yang lain hamilul Quran, orang yang hamil Al-Quran. Bahasa Arabnya penghafal di samping hafiz juga hamil. Jadi kalau ada mahasiswa di sini hafal Quran, itu berarti lelaki hamil. Tapi hamilnya bukan janin, tapi hamilnya hamil Quran. Sekarang pertanyaan, mengapa penghafal itu disebut hamil, hamilul Quran? Karena semestinya penghafal Quran memiliki sifatnya wanita hamil. Bagaimana itu? Wanita hamil tidak boleh sembarangan makan demi menjaga janinnya. Karenanya penghafal Quran tidak boleh sembarang memasukkan sesuatu ke dalam perut dan tenggorokannya. Jaga hafalannya. Nih, jangan memiliki prinsip 3H, halal, haram, hantam. Ya. Harus jaga makanan. Yang kedua, wanita hamil tidak boleh sembarang gerak, karena jangan sampai malah merusak janinnya. Karenanya penghafal Quran dena weddi mega kedo. Jangan sampai salah kedo, lebih pak kedo salah. Ya. Sekarang ini penghafal Quran mesti seperti wanita hamil, tidak boleh sembarangan bergerak, jangan sampai malah merusak janinnya. Karenanya penghafal Quran tidak boleh banyak goyang, tidak boleh banyak gerak. Dena weddi mega kedo. Nasabak jangan sampai salah kedo, iare gak kedo salah. Jelas di sini? Berat itu nak penghafal Quran. Kadang ini, mohon maaf anakku semua ya, kadang saya pernah menjadi peserta MTQ, baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi, dan saya pernah wakili Kota Makassar untuk mewakili Kota Makassar cabang lomba tafsir bahasa Arab MTQ tingkat provinsi, kalau tidak salah waktu itu di Palopo, di kota Palopo waktu itu ya. Tetapi ternyata usia saya lewat beberapa hari, bukan 1 bulan, lewat beberapa hari, yang menyebabkan saya tidak jadi tampil. Ketika registrasi, ternyata usia saya itu lewat beberapa hari, bukan sampai 1 bulan, hanya beberapa hari. Terus ada temannya mengatakan, gampang Ustaz, nanti diatur. Kita tunggu saja teman dulu dari Makassar untuk atur semua berkas-berkasnya. Saya mengatakan, bagaimana masuknya? Nah, gampanglah itu. Ini sudah menjadi rahasia umum. Ya. Saya mengatakan kalau sudah umum berarti bukan lagi rahasia. Ya. Tetapi saya menolak untuk itu. Lalu dikatakan, tidak Ustaz, apalagi kita wakili Makassar, tidak ada yang tidak mungkin. Saya mengatakan, apakah seperti seorang mufassir? Apakah begitu layaknya seorang mufassir? Menipu usia. Ya. Walhasil, kebetulan waktu itu peserta tafsir bahasa Indonesia tidak jadi datang, karena ada satu dan lain hal sebabnya sehingga tidak jadi datang. Kalau ikut tafsir bahasa Indonesia,
memungkinkan usia saya. Langsung dikatakan, kalau begitu Ustaz, kita masuk saja menjadi peserta tafsir bahasa Indonesia. Saya mengatakan saya datang untuk tafsir bahasa Arab, bukan tafsir bahasa Indonesia. Nah, intinya saya memang tidak mau. Nah, itu intinya. Intinya memang saya tidak mau. Dan saya ikuti semua lomba itu, ikuti dari awal sampai akhir. Lalu waktu itulah saya langsung mengatakan saya tidak akan ikut lagi musabaqah tilawatil Quran. Sejak itu. Kenapa? Karena saya melihat ada sesuatu yang agak bertentangan dengan batin. Ya. Ketika tampil, Masya Allah, lagunya, Masya Allah, diantar kita masuk surga. Tapi begitu selesai Sadaqallahul Azim, dibuka songkoknya, lalu ambil rokoknya. Saya langsung mengatakan, si Saleh baca si bawa kedoe. Jadi mohon maaf, itulah man hafizal Quran. Bukan sekedar menghafal, memperlancar bacaan, perbaiki bahasa Arabnya. Man hafizal, siapa yang menjaga, bukan sekedar memperlancar bacaan. Kemudian bahasa Arabnya, penghafal itu adalah hamilul Quran. Karenanya penghafal Quran de nawet di megakedo, nasabak jangan sampai salah kedo, lebih pakai dosa. Jadi hati-hati nah. Inilah pesan Al-Quran nih. Sekarang menjamur lembaga-lembaga tahfiz yang terkadang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sudah khatam. Lebih adakala acara wisuda, menangis-nangislah orang tuanya, menangis terharu, baru menyanyi, menyerahkan mahkota untuk orang tuanya. Begitu dites hafalannya, tasakak mana? Hati-hati nak ya. Ini syukuran karena sudah selesai hafalan, alhamdulillah, itu bagus. Tapi wisuda tahfiz sebenarnya bukan di saat khatam 30 juz, tapi wisuda tahfiz sebenarnya ketika kita menghembuskan nafas terakhir. Karena itulah batas akhir kita membaca Al-Quran. Warawaina fi kitab Abi Dawud wa Tirmizi. Ada yang baca wa Tirmizi, ada yang baca wa Tirmizi. Kami riwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Dawud dan Sunan At-Tirmizi. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan harap ini diperhatikan hadis yang akan kita baca. Perhatikan ini baik-baik. Uridat alayya ujuru ummati. Uridat alayya ujuru ummati. Diperhadapkan kepadaku semua pahala-pahalanya umatku. Ya. Diperhadapkan, uridat alayya, diperhadapkan kepadaku, diperlihatkan kepadaku ujuru ummati, pahala-pahalanya umatku. Artinya semua balasan kebaikan yang pernah dilakukan umatku diperlihatkan kepadaku. Hatta al-kazatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjidi, hingga pahalanya kotoran yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid. Artinya al-kazatu itu nak sampah paling kecil, kotoran kecil, sampah kecil, sampai yang ringan ini, itu disebut dengan al-kazatu. Yukhrijuha ar-rajulu minal masjidi, hingga sampah kecil yang dikeluarkan seseorang dari masjid, ternyata itu juga menjadi kebaikan dan mendatangkan pahala. Sampah-sampah kecil seperti ini nah, yang karpetnya masjid kita ini banyak al-kazatu ya. Lantai karpetnya masjid kita ini alhamdulillah ya, banyak jalan kebaikannya, banyak jalan pahalanya nah. Ada memungut itu kotoran-kotorannya karpet ini ya, banyak terlepas itu. Jangan dikumpul berdisimpan ya.
Itu yang begitu saja dibuang di tempat sampah, dihilangkan, itu termasuk bagian dari kebaikan yang bisa mendatangkan pahala. Itu menunjukkan begitu banyak jalan kebaikan yang diberikan Tuhan. Wa uridat alayya zunubu ummati, dan diperlihatkan juga kepadaku semua dosa-dosanya umatku. Artinya semua dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan umat Nabi Muhammad, kecil atau besar, semua diperlihatkan kepada Nabi. Falam ara zamban, namun saya tidak melihat dosa a'zama, yang lebih besar. Saya tidak melihat dosa yang lebih besar min suratin minal Qur'ani, dibandingkan satu surah dari Al-Quran, au ayatin, atau satu ayat dari Al-Quran, utiyaha rajulun, yang diberikan kepada seseorang. Artinya tidak ada dosa yang saya lihat lebih besar dibandingkan dengan dosanya seseorang yang sudah menghafal Al-Quran, apakah itu satu ayat atau satu surah, summa nasiyaha, kemudian dia lupa hafalannya. Saya ulangi lagi ya. Kita ulangi. Ini seru ini. Ya. Kata Nabi ini, wa uridat alayya zunubu ummati, dan diperhadapkan kepadaku, diperlihatkan kepadaku dosa-dosanya umatku. Falam ara zamban, saya tidak melihat dosa a'zam, yang jauh lebih besar, min suratin minal Qur'ani au ayatin utiyaha rajulun. Maknanya ini dibandingkan dengan dosanya seseorang yang sudah hafal satu ayat atau sudah hafal satu surah, summa nasiyaha, kemudian dia lupa hafalannya. Berarti melupakan hafalan itu termasuk dari bagian dosa besar. Halo? Cuma mal muradu binisyanil Qur'an. Apa yang dimaksud dengan melupakan Al-Qur'an di sini? Perhatikan. An-nisyanu nau'ani. Lupa itu ada dua sebab. Ada lupa amdan, karena sengaja. Ada lupa ghaira amdin, tidak sengaja. Ada lupa karena sengaja. Natung kemete melupai. Agak sabana, makuti mak darasa. Malas mengaji. Sudah bangga mi dikatakan penghafal. Sudah ada mi sertifikat tahfiznya. Sudah dikasih ijazah hafalan Quran. Waktu memulai menghafal, berdarah-darah otaknya menghafal. Tapi begitu sudah dikasih sertifikat penghafal, hampir tidak pernah buka Quran. Ini dia. Yang begini-begini nih akan dikandetok nanti sama malaikat. Tetapi lupa karena tidak sengaja, sebenarnya berusaha untuk memperbaiki hafalan. Tetapi namanya juga manusiawi, apalagi istilahnya al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi lupa itu menjadi sifat dasarnya seorang manusia. Jadi selama kita lupa, nak, berarti itu masih manusia. Kenapa kita tidak jadi jemput, Kak? Lupa, oh ya masih manusia. Kenapa kita tidak menelpon tadi? Astagfirullah, lupa, Kak, berarti manusia gitu. Manusiawi. Yang salah itu kalau lupa terus, malah asa tuh. Sekarang lupa itu sifat dasar selama tidak sengaja. Jangankan kita ini yang manusia biasa, Nabi Muhammad pun juga sering lupa. Nabi Muhammad pun juga
mohon maaf, bukan sering, kadang lupa. Ya. Nabi Muhammad pun juga kadang lupa terhadap bacaan Quran. Dan itu disebutkan dalam riwayat, Nabi pernah memimpin sholat berjamaah. Tiba-tiba tersangkut bacaannya Nabi. Tersangkut bacaannya Nabi. Sahabat di belakang, karena bisa jadi waktu itu belum ada penjelasan dari Nabi bahwa kalau bacaan imam tersangkut atau imam lupa bacaan perbaiki, maka sahabat diam saja mendengarkan Nabi. Lalu setelah selesai sholat, Nabi bertanya, kenapa kalian tidak mengingatkanku? Berarti Nabi pernah lupa. Pernah juga ada sahabat mengaji, baca Quran. Tiba-tiba setelah sahabat ini mengaji, Nabi pergi berterima kasih kepadanya. Kenapa? Karena kata Nabi, gara-gara kamu tadi baca itu, saya langsung ingat ayat itu yang hampir saya lupa. Berarti dengan demikian, Nabi pun juga biasa lupa. Berarti apalagi kita ini adalah cundeke. Ya. Jadi kalau ada imam salah bacanya, lupa bacanya, jangan malah ditertawai. Imamnya dapat pahala, kita berdosa. Seperti kalau ada imam baca kuliah tidak bisa sampai karena kehilangan lakum dinukum waliyadi. Ya. Jangan malah ditertawai. Nah, kenapa? Karena itu manusiawi. Yang disebut dalam ayat ini, hadis ini, bahwa termasuk dosa besar adalah sengaja lupa Al-Quran. Kenapa? Karena tidak ada upaya untuk menjaganya. Ingat, menjaga Al-Quran dengan cara rutin mengaji, rutin membaca. Yang kedua, selalu berusaha mendaras, mengkaji Al-Quran. Jelas ya? Oke. Takallamat Tirmizi fihi. Imam At-Tirmizi memberi penjelasan atau berbicara mengenai hadis ini. Artinya ada penjelasan Imam At-Tirmizi mengenai hadis ini. Selanjutnya, terakhir, warawaina fi sunani Abi Dawud. Kami riwayatkan dalam kitab Sunan Abi Daud, wa musnadi Ad-Darimi, dan di dalam kitab musnadnya Imam Ad-Darimi, an Sa'd bin Ubadah. An Sa'd bin Ubadah, dari Sa'id bin Ubadah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'al Qur'ana, siapa yang membaca Al-Qur'an, maksudnya di sini siapa yang sudah menghafal Al-Qur'an, summa nasiyahu, kemudian dia lupa hafalannya, laqiyallaha ta'ala yaumal qiyamah, maka dia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat, ajzam, dalam keadaan terpotong tangannya. Pokok limana, siapa yang sudah hafal Quran, ni gini gitu pura makapala akoran, naina panan lupewi apalakna, matiri eseri mondri, siolo ipongala ta'ala rigau engkana pokok limana. Dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan terpotong tangannya. Itu ajzam, terpotong tangan. Jadi kematu ku akhirat nang kata pokok kada bawa nahai nang lupa apalakna. Yang mengatakan bagaimana Ustaz kalau sekarang di dunia mentomi terpotong tangannya? Ya. Berarti nanti di akhirat ini juga enggak. Allah Maha Baik. Tidak akan masuk surga orang yang punya cacat. Tidak akan masuk surga orang yang punya cacat. Tidak akan masuk surga orang yang punya cacat. Sesanya. Bagaimana saya? Telingaku ini terpotong sebelah. Bisakah saya masuk surga? Kesimpulannya tidak masuk surga orang yang cacat. Jawabannya itu sama dengan kisahnya ada nenek-nenek datang menghadap sama Nabi, ya Rasul, bisakah saya masuk surga? Nabi juga suka bercanda. Nabi mengatakan tidak ada nenek-nenek masuk surga. Lalu nenek-nenek menangis ini sambil muka sedih pergi. Nabi senyum-senyum. Kata Nabi menyuruh sahabat panggil dia. Dipanggil sama dekat. Kata Nabi tidak ada nenek-nenek masuk surga.
Karena nenek-nenek yang baik di dunia sebelum masuk surga dia akan dipercantik, dipermudah di hari kemudian. Jadi cantik jelita kayak gadis baru masuk surga. Berarti tidak ada orang cacat masuk surga, karena yang cacat di dunia tubuhnya, tapi banyak kebaikannya, maka di akhirat nanti akan disempurnakan oleh Allah baru masuk surga. Paham di sini? Jadi kungkam atau keseri mau nak pokok lima nak kada bawa nah haji. Pure na apalah al-kahfi nan al-lufai. Karena surga itu tempat kebaikan. Tidak ada yang menikmati kebaikan surga kecuali surga itu tempat kenikmatan sempurna. Tidak akan ada yang menikmati kesempurnaan nikmat surga kecuali orang-orang sempurna. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi orang-orang yang ahlul jannah. Sekarang menjadi tanda tanya. Kenapa Nabi mengatakan siapa yang pernah hafal Quran lalu lupa, maka dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan ajzam, terpotong tangannya. Di antara penafsiran ulama menjelaskan yang ini bahasa kiasan. Maknanya adalah dia akan menghadap Allah dalam keadaan tidak mampu memberikan bukti akan perjuangannya hidup di dunia. Karena terpotong tangannya, karenanya tidak bisa mendatangkan bukti. Dia tidak bisa mendatangkan bukti bahwa dia sudah maksimal untuk menghafal Quran di dunia ini, dikarenakan ini juga memberi isyarat bahwa menghafal Al-Quran itu berarti Al-Quran bagaikan sudah menyatu dengan diri kita. Lalu ketika kita lupakan berarti apa yang sudah menyatu itu terlepas dari kita. Maka itulah ibaratnya dikatakan orang yang sudah hafal Quran lalu lupa hafalannya dengan sengaja karena kelalaiannya, maka itu dikatakan akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan terpotong tangannya. Allahu a'lam bissawab. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita semua, dan semoga kita menjadi orang-orang yang diistiqamahkan oleh Allah untuk senantiasa selalu menjaga Al-Quran. Jagalah Al-Quran dengan 4 cara. Jagalah Quran, hifzul Qur'ani tilawatan. Hifzul Qur'ani tilawatan. Jadi saya ulangi, jagalah Al-Quran dengan 3 cara. Dengan 3 cara. Hifzul Qur'ani tilawatan. Hifzul Qur'ani fahman. Hifzul Qur'ani amalan. Saya ulangi ini. Hifzul Qur'ani tilawatan. Jagalah Al-Quran karena selalu membaca. Hifzul Qur'ani fahman. Jagalah Al-Quran dengan pemahaman yang baik. Selalulah mengkaji Al-Quran. Dan yang tak kalah penting, hifzul Qur'ani amalan. Jagalah Al-Quran dengan selalu mengamalkan Al-Quran. Ya. Kemudian terakhir, kembali saya ingatkan, kita sekarang sudah berada di malam Selasa. Ya, malam Selasa ya. Besok malam Rabu. Rabu pagi Syekh Hisham Kamil tiba di Mangkosok. Ya. Di Makassar jam 9 lewat pagi kita jemput, tiba di sini insya Allah siang. Setelah makan siang istirahat, setelah itu sore, Rabu sore kita akan memulai mengkaji 4 kitab bersama dengan Syekh Hisham Kamil selama 4 hari. Ya, hari Rabu nanti mulai ba'da asar sampai jam 10 malam. Ya, alhamdulillah. Ba'da asar sampai jam 10 malam, istirahat maghrib isya. Jadi salat maghrib, makan malam, salat isya, lanjut lagi. Itu malam. Pagi mulai jam 8 sampai jam 12. Ya. Sore ba'da asar sampai jam 10 malam. Jam 4 sampai jam 10 malam. Selama 4 hari. Jadi mulai Rabu sore, Kamis pagi, Kamis sore sampai malam, Jumat pagi, Jumat sore sampai malam, kemudian Sabtu pagi, sore sampai malam. Setelah itu baru beliau berangkat ke bandara
untuk pergi ke Gorontalo. Ya. Sekarang beliau sudah berada di Lu, di pondok pesantren Nurul Junaidiyah. Beliau sekarang sudah ada di Lu, ya, untuk menghadiri kajian di sana 2 hari, baru setelah itu ke Mangkoso 4 hari, baru ke Gorontalo 2 hari. Karenanya yang mau ikut silahkan persiapkan diri. Insyaallah hari Rabu kita akan mulai belajar bersama dengan Syekh. Sudah ada 4 kitabnya, sudah ada di tempat percetakan sekarang. Insyaallah kalau bukan besok, Rabu pagi kita ambil itu kitabnya. Dan yang menginginkan kitabnya ada fulus, mulus, ya, tiada fulus, manfus, ya. Jelasnya ya. Jadi berapa yang mesti kita dana yang dibutuhkan? 50.000 sudah lengkap semua 4 kitab plus ijazahnya semua, ya. Jadi nanti seperti kitabnya Aqidatul Awam, seperti kitab Aqidatul Awam juga dibaca nanti, tetapi itu juga lengkap dengan sanadnya. Beliau terima dari gurunya, terima dari gurunya, terima dari gurunya, terima dari gurunya, sampai kepada penulis kitab Aqidatul Awam. Ya, sudah sementara dicetak, sekarang di tempat percetakan. Insyaallah nanti akan dibagikan setiap selesai daras, setiap selesai perkuliahan. Jelas ya? Tidak banyak, 50.000 saja. Itu pun sebenarnya bisa saja lebih tinggi daripada itu, tetapi cukuplah 50.000. Itu pun juga sebagai bukti bahwa kita serius. Ini bukan dari Syekh yang membuat patokan ini saya, ya, tidak ada dari Syekh itu. Nah, saya yang buat patokan ini 50.000. Syekh tidak ada masalah, tetapi saya katakan inilah bukti bahwa kita betul-betul bersungguh-sungguh ingin belajar. Kemudian dana yang terkumpul ini, itulah nanti kita gunakan untuk biaya fotokopinya, plus yang kedua selebihnya itu sebagai tanda terima kasih kita kepada Syekh. Sekalipun sebenarnya itu sudah selesai, tetapi saya menginginkan kalian juga punya tanda terima kasih kepada Syekh. Saya dengan beliau sudah selesai, ya. Yang semestinya kita berikan sudah selesai, tapi ini sekedar tambahan sekaligus tanda terima kasih kita nanti kepada Syekh Hisham Kamil. Jelas ya? Saya berharap kita semua ikut. Kita mau penuhi ini masjid, semua santri juga nanti ikut, supaya Masjid Mangkoso ini 4 hari mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian. Allahumma salli afdala salatin ala makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.